Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya sakit jiwa. Nah, buat kalian udah ada yang tahu belum sih sakit jiwa itu seperti apa? Karena di luaran sana banyak orang yang mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya. Gangguan pada kesehatan mental itu diakibatkan oleh banyaknya permasalahan hidup. Maka jika ini tidak segera ditangani, kondisi ini bisa berisiko berkembang menjadi sakit jiwa. Karena sakit jiwa ini itu banyak jenisnya, mulai dari kecanduan obat hingga gangguan kepribadian. Maka sakit jiwa adalah gangguan mental yang berdampak kepada mood, pola pikir, hingga tingkah laku secara umum. Seseorang bisa disebut mengalami sakit jiwa jika gejala dan tanda gangguan jiwa yang mereka alami membuatnya tertekan dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-harinya secara normal. Penyebab sakit jiwa seringkali tidak diketahui. Sakit jiwa dapat dilatar belakangi oleh berbagai hal. Adapun yang akan kita bahas yaitu kemungkinan penyebab sakit jiwa. Ria merupakan salah satu sifat yang mana di dalamnya terdapat unsur penipuan terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain, karena ia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Penyakit ria ini masuk ke dalam jiwa seseorang dengan halus, bahkan tidak terasa, sehingga hampir tidak ada orang yang selamat dari serangan penyakit ini kecuali orang yang arif, yang ikhlas dan taat akan perintah-perintah yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emosi merupakan salah satu sifat, yaitu memuncaknya kepanikan di kepala, lalu menguasai otak atau pikiran, dan akhirnya kepada perasaan. Kondisi semacam ini seringkali sulit untuk dikendalikan, karena ketika seseorang sedang marah, maka ia akan melampiaskan tindakan-tindakannya, yaitu menimbulkan cacian, makian, kata-kata kotor atau keji, dan secara fisik akan menimbulkan tindakan-tindakan destruktif. Jika seseorang tidak bisa melampiaskan tindakan-tindakannya yang seperti itu, maka dia akan berkompensasi pada dirinya sendiri dengan cara misalnya yaitu merobek-robek pakaian, menampar mukanya sendiri, mencakar-cakar tanah, membanting perabotan rumah tangga, dan seterusnya. Marah juga dapat berpengaruh pada hati seseorang, yaitu sifat dengki dan iri hati, menyembunyikan kejahatan, rela melihat orang lain menderita, cemburu, suka membuka aib orang, dan seterusnya. Jika seseorang tidak bisa mengontrol emosinya, maka tindakan seperti ini bisa membuat jiwanya terganggu. Maka tidaklah orang dikatakan kuat itu adalah orang yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Faktor biologis yaitu gangguan fungsi otak yang diakibatkan oleh genetik, infeksi, cedera kepala, atau gangguan nutrisi. Selanjutnya yaitu faktor psikologis, yang diantaranya yaitu trauma, rasa kehilangan yang mendalam khususnya saat anak-anak, dan kesulitan
berkomunikasi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan diantaranya yaitu perceraian atau kematian, kehidupan keluarga yang berantakan, pergantian tempat kerja atau sekolah, hingga kekerasan dari lingkungan.